aku Rindi. Di sini aku akan menjelaskan teori Abraham Maslow menggunakan film Keluarga Super Irit. Ada yang pernah lihat filmnya? Atau ada yang pernah nonton filmnya? Jadi teman-teman, apa sih hidup kalau hanya membuat kita hanya bertahan hidup? Pernah nggak saking iritnya sampai mau nafas aja rasanya pengen hemat? Di sini Abraham Maslow memiliki hierarki kebutuhan, kayak naik tangga gitu. Jadi ada 5 tangga. Tangga yang pertama yakni kebutuhan dasar, kayak minum, makan, tidur, tempat tinggal. Lalu yang kedua, rasa aman, punya penghasilan, punya kerjaan yang stabil, dan gak perlu khawatir besok mau makan apa. Yang ketiga, kebutuhan sosial, punya teman, keluarga, atau pasangan. Intinya gak ngerasa sendiri. Dan yang keempat, rasa dihargai, dihormati, dan dipercaya. Dan tangga yang terakhir yakni aktualisasi diri, menemukan diri kita yang sesungguhnya, atau jadi versi terbaik diri kita. Dan disinilah kita masuk ke teori Abraham Maslow. Maslow pernah bilang, kalau perut belum aman, mimpi gak bakal kepikiran. Ya gimana mau kepikiran kalau kebutuhan dasar aja belum terpenuhi? Kalau di Maslow ada aktualisasi diri, di film ini juga ada aktualisasi ngirit. Dompet aman, mental dipertanyakan. Ditambah saat keluarga ini mengalami regresi, yang tadinya hidup normal di tangga 3 dan 4, tinggal di tempat yang layak meskipun hanya ngontrak. Lalu kebutuhan sosial yang oke, mengalami regresi ke tangga 1 dan 2 karena krisis finansial. Ada scene di mana keluarga ini makan di hajatan. Itu salah satu bentuk untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar pastinya. Tidak hanya itu, si ibu juga memiliki ide untuk membatasi penggunaan air dengan cara menggunakan ide 1 orang 1 botol per harinya. Ini dia sininya. Ada satu lagi, si bapak yang sekarang ke kantor gak pakai sepeda motor lagi. Ada juga yang lainnya, bisa dilihat di filmnya sendiri ya. Regresi bukan gagal, hanya mekanisme untuk bertahan hidup. Tapi bertahan hidup seperti ini apakah baik untuk mental anak-anak? Sepertinya kurang tepat ya. Dengan keadaan seperti ini, anak-anak lebih tertekan. Rumah menjadi lebih tegang dan tidak bisa menjadi tempat pulang yang nyaman. Meskipun demikian, dari film ini kita bisa belajar satu hal positif loh. Di saat rasa aman dan finansial yang goyah, kita tahu rumah adalah keluarga. Keluarga adalah satu-satunya rumah yang bisa kita tempati untuk pulang, karena kasih sayangnya itu berlaku selamanya. Film ini gak ngasih kita ending yang instan, kayak tiba-tiba langsung tajir.
Tapi dari film ini kita bisa belajar kalau irit itu bukan pelit, kalau untuk bertahan hidup. Terima kasih. Itu aja yang bisa aku jelasin. Ketemu lagi di penjelasan berikutnya ya. Bye.